Guys, gua mau curhat dulu ya, dan ini sudah lama ada di pikiran saya. Kenapa justru negara-negara yang Islam KTP atau justru orang-orang yang Islam KTP lebih waras, lebih bermoral, lebih humanis, lebih berperi kemanusiaan dengan umat muslim yang berlebihan dalam beragama, yang terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama. Kenapa bisa seperti itu? Kalian ngerasa nggak sih bahwa Islam KTP itu lebih bermoral gitu? Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini ya, mohon maaf ya bagi agama mayoritas di Konoha. Saya tidak sedang memprovokasi Anda untuk tidak beragama, bukan. Tapi ini semacam fenomena alam gitu. Fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa justru biasa seperti itu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita ambil contoh misalnya, saya tidak asal mangap ya. Kalau kita ambil contoh misalnya Turki. Turki kan negara Islam KTP. Turki itu lebih pantas disebut negara liberal. Agak mirip-mirip seperti Amerika, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Jadi Turki itu seperti orang Eropa yang dikasih agama Islam. Turki itu tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Dan anehnya, kalau saya perhatikan, Turki itu justru negara Islam paling damai di dunia. Coba cek data. Di sana jarang konflik. Tidak ada yang namanya konflik horizontal, nggak ada. Persekusi rumah ibadah nggak ada. Mempersulit izin rumah ibadah nggak ada. Bubarin paksa rumah ibadah orang lain nggak ada. Nggak ada itu. Harus ya izin lingkungan, bikin gereja misalnya, bikin rumah ibadah misalnya, harus minta tanda tangan sana sini, nggak ada. Mereka nggak peduli itu. Kalau lu mau beribadah, sok aja beribadah, tapi jangan mengganggu. Justru kalau kita jeli, kita perhatikan, di sana masjid itu toanya di dalam. Sekali lagi saya katakan, masjid di Turki itu toanya di dalam. Nggak ada tuh toanya di luar. Jadi umat muslim yang ada di Indonesia itu adalah umat muslim yang menurut saya itu kebablasan sampai bablas sebablas-bablasnya. Mereka bebas mau ngapain aja, mau sholat di jalan, mau menghalangi jalan, mau sholat di mana pun mereka silahkan, nggak ada yang ganggu. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Malahan saya melihatnya lebih iya, lebih brutal ya kalau dibiarkan seperti itu. Kalau di Turki nggak diatur sama negara, nggak boleh mengganggu orang lain. Karena apa? Karena kalau toanya dibiarkan berkeliaran di luar ya, maka ini akan mengganggu wisatawan. Karena Turki itu kan terkenal dengan kota wisatawan. Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk tidak beragama ya, bukan seperti itu. Tapi saya mencoba untuk menggali gitu, melihat agama itu dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini yang beragama muslim ya, saya tidak sedang, mengajak yang nonton video ini untuk ya saya tidak sedang mengajak Anda untuk tidak beragama, bukan. Tapi kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang itu, tidak hanya satu sudut pandang. Kalau kita melihat hanya satu sudut pandang itu artinya kita fanatik buta. Mata kita dibutakan, otak kita dibutakan. Jadi saya di sini berusaha untuk membuka pikiran kita. Tidak hanya Turki, Azerbaijan misalnya. Azerbaijan itu sudah sangat-sangat sekuler. Mereka memisahkan agama dengan politik, dengan negara. Negara tidak mengurusi agama. Ya, justru di Azerbaijan itu tidak ada konflik seperti yang ada di Timur Tengah, nggak ada. Lebih waras. Jadi makanya saya mengatakan bahwa agama Islam itu lebih waras jika Islam KTP. Ini fenomena yang sangat-sangat unik ya, yang saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa justru Islam KTP itu lebih waras, lebih bermoral gitu? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dengan mendalami agama itu kita semakin tidak waras? Menarik untuk kita bahas. Kemudian ya, selain itu agama Kristen juga saya perhatikan seperti itu. Makanya saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jangan berpikir bahwa saya membela Kristen, enggak, saya tidak membela Kristen. Saya benar-benar netral ya. Justru negara-negara yang Kristen KTP itu lebih maju daripada Kristen yang berlebihan dalam beragama atau Kristen yang terlalu fanatik dalam beragama. Kita ambil contoh misalnya,
Amerika. Apakah Amerika itu berlebihan dalam beragama? Enggak. Apakah Kristen yang ada di Amerika itu Kristen yang rajin beribadah? Enggak. Mereka lebih cocok disebut Kristen KTP. Di sana itu ya, persentase agnostik, free thinker, ateis itu sangat-sangat tinggi sekali, kurang lebih. Oh, kalau di total ya, free thinker, ateis, agnostik, ya, atau agama-agama lainnya. Kalau di total itu kurang lebih 50%, 50-50. Dan 50%-nya lagi, ya, Kristen KTP. Hanya 20% atau 30% yang rajin gereja. Ya, kalau di Indonesia bagaimana dengan orang Indonesia? Apakah Kristen yang ada di Indonesia itu Kristen KTP atau tidak? Saya melihatnya enggak. Jadi Kristen yang ada di Indonesia itu rata-rata adalah Kristen yang eh, sungguh-sungguh dalam beragama, saya melihatnya. Sangat sungguh-sungguh. Kemudian negara-negara Kristen KTP seperti negara Skandinavia, walaupun di Eropa dikatakan bahwa Eropa itu mayoritas Kristen, sebenarnya itu cuma simbolik aja. Kristen KTP, mereka rata-rata Kristen KTP. Namun ya, kalau saya perhatikan, justru Skandinavia, negara-negara Eropa itu Kristen KTP, mereka lebih waras, lebih maju, lebih bermoral. Beda dengan waktu Kristen yang fanatik. Emang Kristen pernah fanatik? Pernah. Eropa pernah fanatik loh. Pada zaman apa? Pada zaman kegelapan atau Dark Age sebelum zaman Renaissance. Menarik untuk kita bahas ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Kristen KTP itu lebih waras daripada Kristen yang fanatik atau berlebihan dalam beragama itu? Ada apa dengan agama sebenarnya? Kenapa justru mendalami agama itu kita semakin keblinger gitu, semakin tidak waras? Oke, langsung saja kita gaskan. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan bahwa cut. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa saya mengatakan bahwa Islam KTB itu lebih waras daripada Islam yang fanatik dalam beragama atau berlebihan dalam beragama itu adalah karena orang-orang yang menganut Islam KTP itu mereka biasanya lebih dulu belajar kemanusiaan daripada belajar agama. Apa bedanya? Sangat berbeda jauh. Jadi sebelum dikasih agama, sebenarnya kita harus belajar kemanusiaan dulu. Karena apa? Karena kejahatan yang dibalut dengan agama itu, maka kejahatannya itu akan mulia. Nggak percaya? Ada banyak kok kejadian-kejadian di Indonesia yang mengatasnamakan agama seperti misalnya bubarin paksa. Mereka meneriakkan nama Tuhannya. Mereka menghancurkan salib di Cidaho itu meneriakkan nama Tuhannya. Mereka menggunakan atribut agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mereka tidak terafiliasi dengan agama? Itu bukan oknum, tapi ya itu terafiliasi dengan agamanya. Harus kita akui bahwa mereka terafiliasi dengan agamanya, dipengaruhi oleh agamanya. Ya, tidak mungkin ya ada seseorang itu membubarkan ibadah paksa atau mempersekusi ibadah orang lain tanpa motif agama. Gak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Masa ada orang rame-rame gitu bubarkan orang ibadah paksa tapi tidak ada motif agama? Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak pernah ya. Nggak pernah saya melihatnya seperti itu ya. Dan di situ ya permasalahannya. Karena belajar agama dulu baru belajar kemanusiaan. Kalau Islam KTP itu mereka belajar kemanusiaan dulu baru belajar agama. Karena apa? Karena ya itu sangat-sangat penting ya. Dalam agama itu ada ayat-ayat yang bisa dipelintir-pelintir. Ayat tentang peperangan ya. Perangilah, bunuhlah. Ada tuh ayat-ayat nggak hanya di agama Islam. Di agama Kristen juga ada kisah-kisah perang kok. Jadi kisah-kisah perang ini ya sangat bahaya jika diberikan kepada orang yang awam yang tidak mengerti tentang arti kemanusiaan. Kita ambil contoh misalnya, contoh yang paling masuk akal di China itu ya atau di Tiongkok itu tidak boleh ya anak kecil dikasih agama. Karena apa? Yang mereka takut itu ya. Anak kecil nggak boleh mendengarkan kisah-kisah perang seperti yang ada di kitab suci agama Kristen, agama mayoritas di Konoha juga ada kok kisah-kisah perang di kitab sucinya. Nggak boleh. Karena apa? Karena ini sangat berbahaya sekali bagi otak alam bawah sadar anak kecil. Ini semacam doktrin atau dogma. Takutnya mereka nanti akan benci yang beda agama. Itu yang mereka takuti. Pemerintahan China itu bukan pemerintahan yang bodoh. Mereka mengerti itu, mereka meneliti itu, mereka meriset itu, mereka memahami itu. Sehingga
Ya, anak muda di sana tidak boleh belajar agama kecuali umurnya 18 tahun ke atas. Jadi sangat, tidak disarankan belajar agama, terutama anak kecil ya, belajar agama sebelum belajar yang namanya arti kemanusiaan. Ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti banyak yang ngata-ngatain saya, "Oh, kamu anti agama." Enggak. Ini berdasarkan antropologi ya. Itulah enaknya belajar antropologi. Kita mengetahui ya, di luar daripada agama itu sendiri. Artinya gini, belajar agama itu tidak hanya belajar kitab suci, ya enggak. Belajar antropologi, belajar sejarah, belajar sosiologi, belajar tentang fakta sejarah, ya. Ada banyak yang perlu kita pelajari. Bagaimana terbentuknya agama. Nah, itu enaknya belajar antropologi. Jadi Anda tidak perlu membaca buku yang tebal-tebal ya. Cukup saya aja yang baca buku dan saya akan memberikan ya secara cuma-cuma terhadap yang nonton video ini. Kemudian ya, kita bergeser ke agama Kristen misalnya. Apakah agama Kristen juga seperti itu? Ya, pada zaman kegelapan, agama Kristen sangat fanatik dalam beragama. Sehingga apa? Sehingga mereka perang saudara. Ya, Katolik dengan Protestan juga perang kok. Tapi sisi baiknya mereka berdamai. Mirip-mirip seperti Sunni dan Syiah dalam agama Islam. Sunni dan Syiah itu sampai sekarang belum berdamai kan. Kalau agama Kristen dengan agama Protestan dengan Katolik itu mereka sudah berdamai dengan perdamaian Westphalia. Perdamaian yang tidak boleh lagi ya berperang antara Protestan dengan Katolik. Ya, sebenarnya lucu juga ya kenapa sih Protestan dan Katolik itu perang. Mereka memperdebatkan ajaran siapa yang paling benar gitu. Padahal Tuhannya kan masih sama, kitab sucinya masih sama. Jadi sangat syarat ya, agama itu terjadi konflik, sangat syarat sekali ya. Makanya ya saya khawatir yang terjadi di Indonesia itu seperti persekusi rumah ibadah dan lain sebagainya itu akan terjadi perang agama. Itu yang saya takutkan. Makanya saya bongkar gitu ya. Saya mengedukasi yang nonton video ini bahwa gak ada gunanya kalau kita perang saudara juga. Nothing. Kita merebutkan nothing ya. Sesuatu hal yang kosong kita rebutkan kalau kita perang saudara. Kemudian ya, baik Kristen maupun agama Muslim, kenapa justru yang Kristen KTP atau Muslim KTP itu lebih bermoral gitu, lebih waras dan sebagainya? Apakah dengan mendalami agama itu kita semakin keblinger dan lain sebagainya? Jadi gini guys ya, dulu waktu saya kecil, teman-teman saya itu sering mengejek teman-teman saya lainnya ya. Jadi waktu saya SMP atau waktu saya SD itu, kalau misalnya ada teman saya itu yang sok suci gitu bawa-bawa agama, maka mereka akan biasanya dikatakan, "Sok suci loh, ya. Sok jadi ini loh, sok jadi ustadz loh, sok jadi pendeta loh, sok jadi pemuka agama loh, sok suci." Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini muncul dari mana? Dari lingkungan mereka pasti ya, orang tua mereka. Jadi zaman dulu itu ya, kalau ada bercita-cita waktu saya kecil ya, bercita-cita jadi pemuka agama, jadi ustadz atau jadi pendeta itu mereka akan dikata-katain ya. Karena teman-teman saya juga banyak kok ya, satu kelas itu yang beragama Islam. Cuman nggak dipaksa belajar agama ya. Agama yang lain maksudnya nggak dipaksa. Kalau misalnya Kristen belajar agama, agama Islam biasanya keluar, ya main keluar gitu, nggak dipaksa, nggak ada pemaksaannya. Jadi sejak kecil saya sebenarnya sudah dididik ya, guru maupun lingkungan itu untuk toleransi satu sama lainnya. Kalau saya perhatikan ya, justru orang yang mendalami agama itu yang semakin hari semakin tidak waras gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ajaran agama itu hanya cocok ya. Misalnya umat muslim itu hanya cocok diterapkan pada saat zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Karena apa? Karena gini guys, kalau misalnya nih ya zaman dulu belum ada yang namanya sepak bola ya. Waktu zaman Nabi itu belum ada yang namanya sepak bola, main voli dan lain sebagainya ya. Tapi zaman sekarang banyak tuh yang mengharamkan sepak bola gitu, musik diharamkan, apalah gitu segala macam. Jadi keblinger kan otaknya. Padahal zaman dulu kan nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi artinya aturan agama yang ada di kitab suci itu hanya bisa diterapkan pada saat zaman itu, bukan zaman sekarang, berbeda zamannya. Jadi aturan-aturan itu, aturan yang ada di kitab suci itu hanya bisa diterapkan pada saat zamannya, bukan zaman sekarang. Ya. Tapi
Kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti banyak yang berpikir bahwa saya menjauhkan yang untuk tidak beragama. Enggak, saya tidak ada tujuan seperti itu. Tapi untuk menyadarkan, sadar we, ya. Negara lain sudah selesai perang agama, kita sekarang memulai perang agama. Itu yang perlu saya sampaikan sama yang nonton video ini ya. Kemudian ya, kalau kita menerapkan isi kitab suci itu di kehidupan nyata, maka kita akan keblinger. Kenapa? Karena isi dalam kitab suci itu kan bertentangan ya. Kalian sadar nggak sih bahwa isi dalam kitab suci yang ada di Konoha itu bertentangan? Saya tidak menyebut kitabnya apa di sini ya, tapi ya baik Kristen maupun Muslim, mereka mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Sorry ya bagi teman-teman Kristen ya, bagi teman-teman Muslim. Pada faktanya seperti itu kan dalam kitab suci. Saya harus jujur gitu. Saya nggak boleh menutupin gitu, biar kita sadar gitu. Biar kita jangan berlebihan dalam beragama. Gak ada gunanya kita berlebihan dalam beragama. Karena semakin kita berlebihan dalam beragama, semakin kita tidak waras. Ya, jadi saya menyadarkan yang nonton video ini. Jadi dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah, baik Kristen maupun Muslim ya. Ya pasti nanti ada jawaban-jawaban lain. Oh sebenarnya bukan dari tanah, tapi dari tanah liat. Oh dari Sarepati tanah sampai bla bla bla. Ya pada intinya dari tanah. Tapi menurut sains gak ada tuh hubungan DNA manusia dengan tanah, gak ada. Padahal dalam kitab suci ya, dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa dalam kitab suci kamu itu tidak bertentangan dengan sains. Itu bertentangan kok. Ya, manusia berasal dari tanah itu bertentangan dengan sains. Jadi kontradiktif antara isi sains dengan di kehidupan nyata. Nggak bisa, nggak nyambung. Jadi kalau ini dipaksakan nyambung, maka akan gila, stres, berlebihan dalam beragama, fanatik dalam beragama. Ya, fanatik dalam beragama artinya jadi otaknya semakin tidak waras gitu. Itulah alasannya ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, justru orang yang berlebihan dalam beragama itu tidak rasional pemikirannya. Itu kan doktrin ya. Jadi kitab suci itu kan doktrin. Sementara di kehidupan nyata itu kita tidak butuh yang namanya doktrin. Gak terlalu butuh yang namanya doktrin. Apa coba di kehidupan nyata apa yang kita butuhkan? Apakah doktrin, dogma gitu? Enggak. Karena zaman itu berubah ya. Jadi doktrin atau dogma itu kan berlaku pada saat zaman itu. Bukan zaman yang sudah berubah. Contoh misalnya kita ambil contoh ya. Zaman dulu orang-orang didoktrin untuk misalnya ya. Apapun yang terjadi kita harus membela yang seiman. Tapi kan kalau yang seiman itu salah, masa kita harus bela? Iya kan? Itu kan doktrin ya. Kemudian pilihlah pemimpin yang seiman gitu. Dulu kan di doktrin seperti itu dalam kitab suci doktrin seperti itu. Apakah zaman sekarang bisa seperti itu? Kan bertentangan ya. Bertentangan zaman dulu dengan zaman sekarang itu bertentangan. Zaman dulu emang bisa kayak gitu. Ya memilih pemimpin yang seiman. Karena apa? Karena negara, misalnya negara saat itu negara mayoritas Kristen misalnya atau mayoritas Muslim misalnya. Jadi apa? Jadi kita bisa mendapatkan pemimpin yang seiman. Tapi kalau yang negara republik misalnya, negara demokrasi misalnya, gimana kita memilih pemimpin yang seiman? Lalu kalau dianalisis ya secara antropologi, apakah agama itu justru sumber dari banyak konflik? Apakah agama itu justru atau kitab suci itu justru sumber daripada konflik? Saya tidak menyimpulkannya. Silakan disimpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak ya. Kalau saya menyimpulkan itu saya menyuapi yang nonton video ini. Kemudian ya secara antropologi dan ini berulang-ulang saya katakan di video saya bahwa agama itu terkontaminasi dengan budaya. Dengan budaya-budaya sekitar di mana agama itu diciptakan. Kita ambil contoh misalnya agama Yahudi itu terkontaminasi dengan budaya Yahudi. Agama Muslim terkontaminasi dengan budaya Arab. Agama Sunda Wiwitan terkontaminasi dengan budaya Sunda. Agama Hindu Bali terkontaminasi dengan budaya Hindu Bali. Agama Hindu India terkontaminasi dengan budaya India. Agama Kristen terkontaminasi dengan budaya Barat. Karena apa? Karena Kristen itu berkembang di Barat. Jadi ya, kalau saya perhatikan itu justru budaya-budaya inilah yang mempengaruhi agama itu ya. Nggak semua agama tapi ya justru agama itu semakin barbar.
Karena sifat-sifat kesukuan atau sifat-sifat, eee, antar kelompok itu dimasukkan dalam kitab suci, seperti egosentris misalnya. Jadi, dalam kitab suci itu kan ada sebenarnya dimasukkan egosentris. Misalnya nih, bangsa pilihan Tuhan, itu kan egosentris. Ya, misalnya nih bangsa inilah yang paling diberkati Tuhan, kemudian bangsa ini tidak pernah kalah, kemudian kita harus memilih pemimpin yang seiman biar kita ya satu kelompok dan lain sebagainya, biar tidak tercerai-berai dan lain sebagainya. Itu kan egosentris namanya. Membanggakan kaumnya, komunitasnya, itu kan namanya egosentris. Dan sialnya ini dimasukkan dalam kitab suci. Dari mana saya tahu ini? Karena belajar antropologi. Jadi kalau kita belajar agama itu nggak boleh hanya belajar kitab suci. Saya mempelajari semua kitab suci yang ada di Indonesia. Ya, 6 agama yang ada di Indonesia saya mempelajari kok. Ya, sebagian besar terkontaminasi dengan budaya lokal di mana agama itu diciptakan. Sungguh oh, tidak masuk akal kalau tidak terkontaminasi. Pasti karena apa? Karena manusia saat itu sangat-sangat berbudaya ya. Jadi kondisi zaman dulu, zaman di Arab misalnya, zaman di Timur Tengah, saat itu kan terjadi perang di mana-mana. Sehingga turunlah ayat-ayat perang. Turunlah ayat-ayat untuk ya mengkafir-kafirkan agama lain, membenci agama lain. Dari situ asal muasalnya. Karena saat itu terjadi perang ya. Namun sampai saat ini ya, ayat-ayat perang itu masih dipergunakan. Itu yang jadi permasalahan. Kitab suci itu kan sebenarnya kalau boleh jujur harus seperti obat ya. Jadi obat itu harus ada keluarannya. Jadi tidak mungkin suatu hal itu tidak ada keluarannya. Kalimat-kalimat seperti ya kita harus memilih pemimpin yang seiman itu apakah sudah kadaluarsa? Kalau zaman dulu diterapkan nggak jadi masalah, tapi zaman sekarang kan itu problematik. Jadi kadaluarsa. Ya. Ayat-ayat dalam kitab suci juga kadaluarsa. Kalau diterapkan di zaman sekarang bisa keracunan. Ya, sangat-sangat keracunan. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya jelaskan ini menurut Anda masuk akal atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.